Halo Sarah, sahabat Sora, apa kabar? Semoga pastinya hari-hari kamu terus bersemangat dalam beraktivitas ya. Kita hari ini seperti biasa baca-baca lagi. Untuk kamu yang baru datang ke channel ini, kenalkan aku Sora ya. Jangan lupa untuk kalau suka kamu boleh subscribe, boleh follow, boleh nyalain notifikasi. Jadi kamu gak ketinggalan kalau aku upload sesuatu yang baru. Sora akan menekankan dan menegaskan bahwa pembacaan ini umum, bukan pribadi atau personal. Jadi energi kita bersama ya. Kalau kamu mau energinya cuman buat kamu aja, spesial ya, silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, di DM nanti kita akan arahkan lebih lanjut, oke? Hari ini kita membahas tentang energi dari kejujuran perasaan, sosok yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Kejujuran perasaan dari sosok yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Oke teman-teman, pikirkan satu nama ya, lalu lafalkan dengan suara yang keluar kalau bisa ya. Misalnya, aku ingin tahu kejujuran perasaan dari Ari Wibowo gitu ya misalnya. Jadul banget nih suara artisnya Ari Wibowo, ya gitulah, terserah ya. Ganti nama Ari Wibowo dengan nama dia. Boleh diulang sebanyak 3 kali. Oke, kita kunci namanya, tarik nafas, hembus nafas, santai aja ya. Nanti lihat, harus pinter-pinter lah nyesuaiin kalau buat banyak orang. Kita lihat dulu, ada energi apa sih sebenarnya antara kamu sama dia ya pada saat ini. Ada energi seperti apa? Ada emosional roller coaster ya. Teman-teman, hubungan kamu sama orang ini itu seperti sebuah roller coaster yang bisa naik, bisa turun ya. Emosional sekali, nanti resah, nanti gelisah, nanti seneng, nanti kangen, nanti rindu. Intinya emosi itu tidak menentu. Dan saat ini, mungkin saja orang ini pun energinya lagi emosinya nggak menentu teman-teman ya. Ada carut parut di sini ya. Jadi kayak campur aduk gitu ya. Yang bingung ya, mungkin ada emosi kecewa, mungkin ada sedih, mungkin ada marah, mungkin ada takut, mungkin ada bimbang, mungkin ada kangen, mungkin ada takut ya. Semua ada di sana. Begitu juga mungkin dengan kamu teman-teman ya. Lalu ini karmic relationship ya. Karmic relationship ini bisa terjadi 2 potensi ya. Yang pertama ya, hubungan ini banyak membawa pembelajaran, men-trigger atau mengeluarkan sisi-sisi yang mungkin kamu tidak pingin hadapi, dia tidak pingin hadapi ya. Jadi hubungannya banyak membawa trauma atau luka atau kecewa, dibawa ke dalam permukaan lalu harus dihadapi ya. Mau lepas tapi sulit ya, karena perjalanan emosionalnya bisa benar-benar draining, bisa benar-benar bikin pusing kayak gitu ya. Tapi karmic relationship juga sering sekali mengarah ya, nggak selalu, tapi sering sekali mengarah kepada hubungan orang ketiga, teman-teman ya. Dan ada energi sosial media. Nah, kalian itu mungkin saja berkenalan melalui sosial media, atau justru masalah yang ada itu muncul karena dari sosial media ya. Mungkin dia masih check out mantan ke atau siapa ke, lihat-lihat di sosial media, kenalan sama orang baru, atau dia sibuk dengan sosial medianya. Itu bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat menjadi kunci ya dalam situasi hubungan kalian ya. Jadi sangat mungkin banget nih, kamu juga bisa saja banyak berkoneksi sama dia justru lebih banyak melalui sosial media. Kita akan coba lihat siapa sih orang ini, ciri-cirinya. Sebelum kita lebih lanjut, siapa sih orang ini? Kira-kira seperti apa orangnya? Four of Swords. Seseorang yang mungkin saja saat ini memilih lebih banyak diam, tidak ada komunikasi, tidak ada pergerakan, seperti pasif ya. Sedang memilih untuk merenung dan berpikir ya. Jadi mungkin sekali komunikasi di antara kalian saat ini sedang tidak ada, sedang berdiam diri, sedang merenung gitu ya. Dan mungkin sedang berusaha memikirkan banyak hal. Ada energi The World ya. Kamu itu ngerasa ya kalau orang ini itu dipertemukan sama kamu karena alasan semesta. Begitu juga dengan dia ya. Dia adalah seseorang yang mempercayai konsep semesta. Dan sangat mungkin orang yang cukup open-minded, orang yang pingin banyak pencapaian ya. Dan di sini juga dia orangnya cukup berpikiran terbuka. Ada sisi ambisi di dalam dirinya dia.
Ada Six of Wands. Dia mungkin banget senang untuk menjadi seseorang yang dilihat, seseorang yang diidolakan, senang kalau misalnya bisa punya pengaruh, diikutin, suka popularitas, itu sangat mungkin ya. Dan ada energi King of Swords. Di sini juga kalau Sora lihat energi divine maskulinnya cukup kuat ya. Karena di sini tidak harus selalu kelamin, jenis kelamin, tapi bisa saja energi. Seseorang yang cukup keras dengan pendirian dan pemikirannya, dia punya analisa dia sendiri, dia punya cara berpikir dia sendiri, yang kadang-kadang dia bisa memaksakan cara pikirnya dia ke orang dalam sisi shadow tertentu ya. Dan saat ini ada Eight of Swords. Dia merasa saat ini situasinya mungkin tidak bisa kemana-mana ya. Ada situasi yang tidak bisa kemana-mana, stagnansi, karena dia merasa dalam situasi terhimpit oleh situasi dan keadaan ya. Jadi orang ini juga mungkin banget kalau ada banyak masalah itu berusaha untuk kabur dan lari dari masalah ya, atau denial dan merasa kalau diri dia itu adalah korban ketika ada satu masalah ya. Jadi kadang banyak pasif. Oke, kita lihat apakah ada masalah lain selain ada emotional roller coaster. Apakah ada masalah lain yang membuat jadi karmic relationship. Family ini semakin kuat nih teman-teman. Ini semakin kuat membuktikan kalau kamu berdiri dengan seseorang yang kamu tuh mungkin terlibat dalam cinta segitiga ya. Karena saat ini yang sedang menjadi pikiran dia, yang harus dia pertimbangkan adalah keluarga ya, bahwa kenyataan dia mungkin sudah punya keluarga, sudah punya pasangan sah, sudah punya anak dan sebagainya. Itu yang membuat emosinya mungkin sangat naik turun ya. Mau lepasin kamu, masih sayang, tapi di satu sisi mikirin keluarga. Dan ada proses banyak spiritual awakening. Nah, ketika berhadapan dengan kamu ya, menjalin situasi dengan kamu, lalu dengan relationship ini, dengan dia masih ada pasangan, karmic relationship ini justru mungkin juga membangkitkan sisi spiritual di dalam dirinya dia. Ada energi kesadaran, ada energi pembelajaran di sini ya. Dan yang dia rasakan saat ini adalah storm warning. Dia tuh ada energi ketakutan ya. Dia ketakutan, dia takut menghadapi masalah yang lebih besar ya. Dengan kenyataan bahwa situasi hubungan ini cinta segitiga, dia takut dengan masalah yang akan mungkin menjadi lebih besar di kemudian hari ya. Dia takut, dia belum siap kalau harus mungkin kehilangan keluarga intinya ya. Aku harus selalu spoiler dan ingetin terus menerus, kalau aku baca third party situation tidak ada pihak yang aku bela ya. Semua aku sikapnya netral kalau jadi reader ya. Dan kalau Sora di sini dia mulai merasa saat ini tuh nggak nyaman ya, karena banyak situasi-situasi yang sudah mulai nggak kondusif ya. Mungkin pasangan sahnya sudah mulai curiga, mungkin keluarga besarnya juga sudah mulai curiga. Habis itu mungkin berdampak ke area kehidupan dia yang lain, secara batin dia nggak tenang, terus habis itu mungkin pekerjaan jadi terganggu dan sebagainya ya. Energi friends, orang ini itu awalnya mungkin cuma berteman aja sama kamu ya, tapi lalu masuk ke dalam hubungan yang lebih jauh lagi. Awalnya dia mungkin cuma berteman sama kamu ya. Dan orang ini sedang banyak sekali merenung karena mungkin dia sedang banyak merasakan pertanda dan sinkronitas. Banyak hal-hal yang sedang dia pikirkan. Apakah ada banyak pertanda? Apakah ini berarti hubungannya dia sama kamu harus berakhir atau harus gimana gitu ya. Karena ada banyak hal-hal yang tidak terduga dalam hubungan ini ya. Ada energi unexpected. Banyak hal-hal tidak terduga dalam hubungan ini ya. Mungkin dia tidak menyangka kalau dia akan serius jadi punya perasaan sama kamu. Awalnya nggak serius. Awalnya nggak pernah kepikiran bahwa bakalan bisa menaruh perasaan dan sebagainya ya. Lalu bagaimana energinya dia pada saat ini ke kamu? Break up ya. Saat ini yang dia pikirkan adalah bahwa mungkin kalian itu harus berakhir ya. Walaupun memang sulit untuk saling melepaskan karena kamu mungkin belum siap melepaskan dia, dia juga mungkin belum siap untuk melepaskan kamu. Tapi di sini dia kepikiran soal masalah, memang mungkin ini harus berakhir. Harus ada langkah untuk saling menjauh ya. Ada energi proposal karena di sini mungkin sekali sudah ada pembicaraan atau sudah ada ekspektasi untuk membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius, tidak mau terus-terusan menjadi orang ketiga ya. Mungkin kamu berharap dia seriusin kamu gitu loh ya. Nah, sehingga
Ya, kalau Sora melihat yang tadi Sora udah bilang, dia nggak siap, akhirnya memilih untuk hubungan ini harus berakhir. Karena pada saat ini energi anxiety dia itu sangat-sangat kuat. Ada energi kegelisahan, energi enggak tenang. Ya, mungkin kayak ngerasa bersalah ke pasangan sahnya, ngerasa bersalah ke kamu, takut ketahuan sama orang, takut masalah makin besar nantinya. Dan dia merasa jadinya nggak tenang ya. Oke? Karena ada energi falling apart, karena dia merasa ya semakin kesininya semua itu semakin berantakan ya. Mungkin hubungan sama kamu pun jadinya roller coaster, nggak bisa lancar. Dia dengan keluarganya pun perlahan-lahan juga mungkin berantakan, karirnya juga mungkin bermasalah. Jadi dia semakin takut kalau semuanya makin hancur, teman-teman. Retaliation. Sekarang yang dia takutkan adalah kamu akan balas dendam ya, dalam tanda kutip membalas. Misalnya kayak gimana kalau kamu ternyata akan ngaduin dia ke pasangan sahnya misalnya ya. Terus habis itu gimana kalau nanti ternyata pasangan sahnya tahu soal dia, kesalahannya dia. Terus habis itu nanti ada pembalasan di sana. Mungkin dia takut dia akan dijauhkan dari anaknya, mungkin dia takut pasangan sahnya akan minta pisah, dan sebagainya. Karena menurut dia saat ini aja aku tuh udah cukup sulit gitu ya. Karena di sini ada energi truth ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, dia merasa aku harus menghadapi kenyataan yang ada, bahwa hubungan ini harus banyak pertimbangannya. Bahwa memang di satu sisi dia sudah punya pasangan sah dan itu ada masalah hukum di sana. Ya, karena ngomongin soal hubungan relationship yang sah secara hukum ya. Dan di sini ada energi dishonest ya. Dan di satu sisi ya, dia itu kalau sampai ada masalah perpisahan, sampai masuk ke ranah hukum, teman-teman ya, itu dia yang akan pasti dirugikan posisinya gitu loh. Kenapa? Karena di sini kan yang dalam tanda kutip yang tidak jujur dia, yang berkhianat dia gitu ya. Snake. Dia takut tidak bisa keluar dari situasi yang membelit dia sekarang. Pada saat ini dia merasa situasi dia benar-benar terbelit, dia nggak bisa kemana-mana dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang snake ya. Dan ada energi projecting. Saat ini yang dia pikirkan itu adalah soal kedepannya gimana ya. Kedepannya gimana, soal kamu, soal dia. Karena dia mikirin soal jangka panjang gitu ya. Mau sampai kapan hubungan ini akan terus jadi hubungan orang ketiga. Dia sudah mulai kepikiran untuk masa depannya akan gimana. Dan dia menyadari harus ada energi change, harus ada energi perubahan ya. Perubahan yang dia pikirkan ini bukan cuman untuk kamu, tapi juga untuk dirinya sendiri ya. Maksudnya kayak ini situasinya nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu loh ya. Karena selamanya bohong itu dia ngerasa kayak ya toh pada akhirnya akan selalu, namanya bohong itu akan selalu terbuka kan. Kayak sampah yang bau itu pada akhirnya akan selalu kecium, itu loh maksudnya. Ada energi imbalance. Dan dia sadar dia tidak bisa seimbang selamanya ya. Dia punya pertimbangan, dia tidak bisa seimbang, dia tidak bisa mengutamakan kamu, sementara mungkin kamu berharap diutamakan ya. Kalian posisinya nggak sama ya. Dia mungkin juga ngerasa bersalah. Kamu cuman ada dia ada pasangan sahnya. Jadi kalau dia nggak ngasih waktu sama kamu, kamunya sedih, kamunya kecewa, kamunya cemburu ya. Sedangkan dia di satu sisi ada yang lain yang harus diperhatikan. Jadi situasi ini yang nanti akan selamanya nggak adil gitu loh. Dia berpikir ini juga akan jadi nggak adil untuk kamu, bukan cuma buat dia gitu loh. Ada energi intuitions, sehingga intuisi dia itulah yang mengarahkan dia untuk kayaknya harus berubah. Bukan karena dia nggak sayang atau nggak cinta kalau aku lihat ya, tapi lebih kepada dia ngerasa buat kebaikan kamu, buat kebaikan dia. Karena di sini ada energi addictions ya, akan saling ketergantungan, akan saling terikat, akan saling gak bisa lepas dengan adiksi gitu ya. Kalau gak dilepaskan gitu loh. Dia tahu semakin lama dia dengan kamu, semakin dia terikat sama kamu, semakin dia teradiksi sama kamu ya. Dan itu akan makin sulit. Makanya dia memilih untuk menjauhi kamu ya. Ada energi travel ya. Ada yang menyibukkan diri dengan banyak mungkin traveling dalam pekerjaannya dia ya, atau dia memang menjaga jarak dari kamu, apalagi kalau kalian LDR. Energi checking out, walaupun sebenarnya dia masih suka mungkin mantauin kamu, masih mau tahu soal kamu kayak gitu ya.
mungkin sekali. Tapi dia sadar, yang tadi Sora bilang, intuisi dia tuh menyadari kalau dia terus-terusan sama kamu, dia nggak bisa lepas. Dan dia tuh energinya sekarang lagi ke kamu tuh benar-benar bingung, teman-teman. Crossroads sebenarnya, ya. Dia punya perasaan sama kamu, tapi dia sudah terikat dengan punya pasangan sah yang dia tidak mungkin untuk meninggalkan. Intuisi dia tahu kalau selamanya dilanjutkan sama kamu nggak bisa lepas karena ada energi adiksi, ya. Tapi dia percaya kalau pertemuan dengan kamu itu ada maknanya, ada fated meeting, ada makna di sana, ada pembelajaran, ada artinya gitu ya. Jadi dia memaknai pertemuan dengan kamu ada artinya. Dia sangat kangen sebenarnya bisa chattingan lagi sama kamu, ada text message. Karena sebenarnya ada unfinished business di antara kalian. Ada hubungan yang belum kelar karena ada situasi yang mungkin sekali menggantung. Dan di sini ada divine intervention. Ini sangat mungkin semesta akan intervensi ya. Oke, teman-teman. Untuk apa? Untuk menyelesaikan hubungan yang belum kelar ya. Jadi sangat mungkin kalau yang Sora lihat di sini, orang ini akan mungkin menghubungi kamu lagi ya. Dia merasa terpanggil untuk menghubungi kamu lagi, ada text message, tapi untuk menyelesaikan hubungan yang belum kelar. Ya. Menyelesaikan hubungan yang belum kelar. Ada energi strength. Dia sekarang sedang mengumpulkan kekuatan, keberanian untuk menghadapi kamu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum kelar di antara kalian ini ya. Dia mau selesaiin, dia mau finishing nih ya, urusan-urusan yang belum kelar. Karena ada wheel of fortune. Dia yakini pertemuan sama kamu adalah bagian dari semesta gitu ya. Ada maknanya. Ada karmic relationship di sana ya. Tapi masing-masing dia meyakini juga bahwa mungkin sekali masing-masing harus berjalan memperjuangkan dirinya sendiri gitu ya. Dalam artian gini loh. Dia merasa kamu tuh layak untuk diperjuangkan oleh seseorang yang menganggap kamu sepenuhnya berharga ya. Karena kalau Sora lihat di sini, dia merasa ya situasi dan keadaan sekarang memang tidak memungkinkan ya. Dia realistis gitu ya. Kepada siapa harus dia perjuangkan, tapi di sini ada niat dia pengen selesain yang nggak kelar itu ya. Saat ini dia stres banget dalam kerjaan dia, work stress ya, banyak stresnya teman-teman. Dan kamu membuat dia menyadari kalau dia itu harus menyelesaikan shadow-nya. Dan hubungan dengan kamu pun bisa merasakan bahwa kamu belajar shadow work kamu ketika sama dia ya. Jadi salah satu hubungan kalian itu untuk menyelesaikan shadow itu. Yang dia harapkan kamu bisa ketemu sama cinta baru kamu ya. Karena dia menyadari dia tidak bisa jadi seseorang yang layak untuk kamu gitu loh. Dia tidak bisa sepenuhnya untuk kamu karena ada hal lain yang harus dia perjuangkan ya. Karena dia merasa satu, udah capek terus-terusan begini dalam situasi cinta segitiga, ya kamu juga mungkin capek gitu loh ya, dengan situasi yang tidak jelas. Makanya dia berharap kamu ketemu cinta yang baru. Karena dia sendiri tidak yakin gitu loh, dengan dirinya sendiri bisa memberikan apa yang kamu mau dan kamu inginkan. Jadi orang ini sangat mungkin menghubungi kamu kembali untuk menyelesaikan unfinished business itu ada ya. Tapi kartu Sora lebih menjurus kepada kamu akan single gitu ya, dalam tanda kutip ya. Mungkin kartu Sora menyarankan lebih baik kamu sendiri ya. Jadi proses ini masih mungkin ada kelanjutannya nggak? Ada kelanjutannya ya. Mungkin akan ada koneksi lagi, tapi untuk menyelesaikan apa yang belum kelar teman-teman ya. Karena apa? Kalau dilanjutkan itu juga akan bikin kamu stres, energinya overthinking. Jadi dari kartu Sora menyarankan lebih baik kamu sendiri atau lebih baik kamu dengan orang yang memang benar-benar single, supaya kamu nggak terus-terusan capek, beban, stres secara pikiran ya. Karena cinta segitiga itu ya memang nggak gampang, sulit gitu ya, banyak faktor, banyak ini, lelah, harus selalu ngerti, harus selalu paham, mentoleransi gitu ya. Sedangkan nggak ada cinta segitiga aja udah memahami pasangan udah sulit, apalagi ada dinamika cinta segitiga, tambah PR lagi gitu loh ya. Itu sih kalau dari kartunya Sora. Kapan Sora dia akan menghubungi? Segera ya, text message ya. Orang ini sedang mempersiapkan karena saat ini mungkin sedang stres dengan kerjaan juga, jadi dia juga mempersiapkan diri. Apa yang mau dia sampaikan sama kamu, apa yang mau dia ungkapkan. Oke? Sora izin teman-teman ya, saat video ini dibuat seperti biasa masih ada gelang keberuntungan ikan yang saat ini stoknya sudah sangat menipis sekali. Silahkan dibeli selagi masih ada. Nanti kalau sudah habis aku tidak bisa menerima lagi untuk di PO. Ini sudah Sora booster dengan energi healing, membawa keberuntungan, membawa keberkahan dalam pekerjaan,
Ingat ini bukan susuk peletan atau jimatan ya, berguna untuk membantu kamu untuk bersemangat kerja kayak gitu ya. Ini kan suara booster ya, tapi bukan berarti kamu nggak kerja. Buat teman-teman cowok kamu bisa kantongin, buat teman-teman cewek ini juga sangat cantik banget. Ini lebih bagus kalau kamu lihat aslinya barangnya ya. Jadi yang kamu beli itu bukan cuma kristalnya, udah ada programnya ya. Di Instagram Sora 255.000 atau kamu bisa ke Tokopedia Sora 275.000, lebih mahal di Tokopedia karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Dibeli selagi masih ada, saat ini stoknya tinggal sisa 5 orang terakhir. Sora mau lihat siapa yang beruntung untuk punya ini. Tidak ada restock lagi kecuali kamu mau ambil puluhan. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya untuk promosi yang ini lagi ya. Semoga kalau masih ada, kalau masih Sora promosi kemungkinan besar masih ada ya. Semoga aku udah bisa promosi barang baru nantinya ya. Lagi masih di order. Oke, kita sekarang coba lihat dulu untuk astrologi yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan seperti ini video, kamu bisa nonton ulang, kamu juga bisa susah mungkin untuk janjian waktunya, kamu senang lihat kartunya langsung, silahkan, apapun alasannya boleh. Pembacaan dengan paket video, aku akan buatkan video seperti ini tapi khusus untuk kamu. Atau kamu kepingin untuk pembacaan ketemu sama Sora langsung, untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh juga ya, ketemu sama Sora langsung bisa, atau mau online juga bisa teman-teman ya, bebas mau yang mana sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan. Oke? Atau teman-teman kepingin untuk baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, potensi untuk diri sendiri, itu juga sangat baik ya, boleh banget. Oke? Ada Scorpio, Libra, Taurus, Leo, Sagittarius, Cancer, dan satu lagi ya, Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan teman-teman yang kepingin baca tarot, ingin belajar tarot juga bisa belajar ya. Nanti Sora bimbing untuk private, untuk teman-teman yang memang berminat untuk belajar. Karena kalau belajar kamu butuh untuk yang kalau kamu belajar kamu butuh untuk investasi waktu, tenaga, ya, pikiran kayak gitu ya. Karena nggak cuma biaya teman-teman ya, kamu butuh konsentrasi. Oke? Bisa juga di Sora ya, semua bisa. Oke. ZDXSG GTEWBY CYAUAR 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanja dan personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.